Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan diizinkannya kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur malam kita. Dan ini Pak, Ibu, nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Sampai sahabat yang mulia itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in sangat mengkhawatirkan akan nikmat ini. Dalam salah satu athar beliau mengatakan, hal yang paling aku takutkan itu manakala aku ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari, namun di keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkanku untuk hidup kembali. Maknanya ya, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri para jemaah sekalian. Dilanjutkan kenikmatan berupa keimanan, ketakwaan, dan semua nikmat-nikmat ini punya kata kunci. Di sini yang dimaksud kata kunci adalah buah dari keimanan kita, keikhlasan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya kata para ulama, makna la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadahi dengan benar, dengan semurni-murninya ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, juga rasanya saya rasa enggak pantas, Bu ya. Bapak, kalau kita mengaku umat Muhammad ini tapi tidak memberikan bukti cinta itu. Apa itu? Dengan kita banyak bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bu, Bapak, sholawat ini senantiasa tercurahkan pada beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabatnya, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita ini ya sebagai pengikut umatnya beliau, dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi mendadak memang dihubungi sama beliau gitu ya. Saya itu memang kebetulan saya tadi tanya beliau, siapa pengisi kajian di sini? Ternyata teman saya semua, Pak Soleh Dirhem, ya itu guru kita, Ustaz Profesor Zainuddin itu malah mengisi di masjid saya, Bu. Di Al-Ikhlas Tanjung Sadari sana, Perak. Terus apalagi yang hari ini yang saya gantikan, Ustaz Ahmad Afkom itu teman saya baik ya. Dan Ustaz Taufik AB kan itu. Dan alhamdulillah saya saat ini bisa bersilaturahmi dengan para panjenengan semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini mendadak ya, saya mengisiakan tematik saja. Saya mengangkat satu tema yang tema ini mungkin jarang difikirkan oleh sebagian oleh kita. Tema ini saya beri judul adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kita semua tentunya berharap gitu ya, kelak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas pertama dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu jadi impian kita semua tentunya insyaallah ya. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Selain kita mati dalam keadaan husnul khotimah, bagaimana kita nantinya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam salah satu hadis, dan ini menjadi poin penting dalam kehidupan setiap mukmin, bahwa kita itu sehebat apapun kita, seperkasa apapun kita dilahirkan mulai dari bayi, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, terus dewasa sampai usia yang lanjut, sepuh-sepuh gitu ya. Mentok terakhir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis beliau mengatakan a'maru ummati ma baina sitina ila sab'in. Umur umatku itu enggak usah muluk-muluk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling ya sekitar baina sitin wa sab'in. Antara 60 kalau enggak 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Ya kalaupun ada yang lebih-lebih 80, 90 adalah sedikit-sedikit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi umumnya adalah baina sitin wa ila sab'in.
60 kalau enggak 70 tahun kan gitu. Nah, dengan umur yang sudah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasarannya sekitar 60 dan 70 tahun gitu. Bekal apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan impian kita semua adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan yang kita ingin gapai dari semua kehidupan dunia ini finalnya nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus renungkan pada jamaah sekalian. Karena kalau kita bicara surga itu kita bisa bayangkan Pak ya, betapa nikmatnya. Innalil muttaqina mafazah hadzaiqa wa anaba wa kawaiba atraba dan seterusnya ayat itu Pak ya. Kita tuh nanti kalau sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga gitu ya. Begitu banyak kenikmatan yang akan kita rasakan. Kita akan disiapkan kebun-kebun kurma, kebun-kebun dari surga itu. Tentu tidak akan bisa kita bayangkan. Nah, sehebat apapun kita para jamaah sekalian di dunia ini, kenikmatan yang kita punya, harta yang kita punya, istri yang cantik, suami yang tampan, anak yang cerdas, kan gitu ya. Itu tidak akan ada apa-apanya para jamaah sekalian kalau dibandingkan nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kalau kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat bahwa terbatasnya umur kita dan surganya Allah itu tidak murah para jamaah sekalian. Jadi kalau boleh dibahasakan Nabi itu kalau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala itu enggak murah, mahal. Sangat mahal sekali karena balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu enggak main-main. Enggak main-main. Surga kan gitu. Sehingga kita yang mengaku umat Muhammad ini kalau menginginkan satu tujuan yang indah itu namanya surga, tentu kita harus mengisi kehidupan kita itu dengan beramal soleh, dengan bagaimana kita hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama manusia. Sampai dibahasakan Nabi itu al-kayyisun man lana nafsahu. Jadi dalam hadis itu ada dua Ibu Bapak. Ada kayyis, ada fatin. Kalau fatin itu atau fatinu itu jelas orang yang cerdas dibahasakan Nabi. Tapi kalau kayyisun, al-kayyis itu orang yang senantiasa mendana nafsahu. Suka hitung, evaluasi dirinya. Menimbang-nimbang amal perbuatannya. Kira-kira dengan tadi umur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 60 dan 70 tahun, sudah belum amal-amal yang saya kerjakan selama ini hidup di dunia itu bisa enggak cukup tidak untuk bekal saya menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah itu dengan hak prerogatifnya nanti kita mampu dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menempatkan diri sebagai orang yang kayyisun, mendana nafsahu, senantiasa mengevaluasi diri-diri kita ini. Apalagi kita masih ya, walaupun di akhir-akhir Pak ya, Ibu, di akhir-akhir di bulan Januari setelah bergantian tahun di tahun 2022 ini. Bukan lagi bertambah umur kita, justru berkurang. Maka harusnya kita senantiasa mempersiapkan diri bekal apa yang akan kita bawa. Yang menjadi pertanyaan saat ini para jamaah sekalian, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita nantinya minimal yang diharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada salah satu hadis Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Tiba-tiba suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsiru ma yudkhilun nasal jannah." Jadi Nabi itu tiba-tiba Ibu Bapak didatangi oleh salah seorang sahabat. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa sih kira-kira yang banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Nabi diam.
Nabi itu nggak langsung menjawab. Nabi kaget ya. Kok tiba-tiba orang ini datang langsung menanyakan apa yang menyebabkan banyak seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dijawab. Setelah Nabi diam, dijawab. Ada dua hal. Dua hal ini yang kebanyakan menyebabkan kita ini umat Muhammad itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah taqwallahi dan yang kedua adalah husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah husnul khuluq, berakhlak yang baik. Sehingga akhirnya saya merenung para jamaah sekalian, dengan dua jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, taqwallahi, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khuluq, punya akhlak yang baik. Kita akan coba paparkan dulu. Mulai yang pertama, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita kalau bicara takwa itu sangat banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an. Kan gitu Pak ya? Apalagi dalam hadis itu banyak sekali. Yang jadi pertanyaan, takwa seperti apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga takwa ini nantinya bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ibu, Bapak, ada 3 takwa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sering sekali disampaikan oleh khotib-khotib Jumat. Sering sekali disampaikan oleh para mubalik kita. 3 wasiat takwa ini hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlewat menyampaikan dalam khutbah beliau, dalam beliau memimpin musyawarah, menyiapkan pasukan perang. Selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan atau memberikan nasihat tentang 3 takwa ini. Apa itu? Yang pertama adalah takwa dalam surat Ali Imran ayat 102. Kemudian takwa yang kedua adalah dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Takwa yang ketiga ada dalam surat Al-Ahzab di ayat 70 hingga 71. Ini 3 takwa yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga paling tidak itu banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kan kita paparkan satu persatu. Mulai dari surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak ya, kalimatnya bertakwa. Kita diminta bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa ini tidak hanya sekali. Allah tekankan lagi dalam ayat ini, masih dalam ayat yang bersama. Dalam haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga kita diharapkan para jamaah sekalian, ujung kalimat ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita sudah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ke akhiran dalam hidup kita itu tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang menjadi pertanyaan para jamaah sekalian, kalau dalam ayat yang pertama ini, dalam surat Al-Imran ayat 102, di ujung kalimat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, Islam. Itu ya. Pertanyaannya ini para jamaah sekalian, apakah kita tahu kita besok mati di mana para jamaah sekalian? Apakah kita mati akan di dalam Masjid Raudhatul Jannah ini? Atau mungkin kita besok mati sedang goes, ini hari Ahad ya tentunya. Atau mungkin kita mati wa na'udzubillah di dalam kafe, dalam diskotik, di pasar. Kita tidak pernah tahu para jamaah sekalian. Maka dalam ayat ini, takwa yang pertama ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ayat ini karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita benar-benar suatu saat manakala kita menjumpai ajal kita itu dalam keadaan Islam. Maknanya apa? Libatkan seluruh aktivitas-aktivitas kita itu dengan Islam. Contoh, orang yang suka goes itu, suka bersepeda, cerminkan tentang adab dan akhlak Islam itu. Pakai pakaian yang syar'i,
Ya, kalau kemudian keluar rumah menutup aurat untuk yang perempuan. Ya, bangga dengan Islam ini para jamaah sekalian. Tunjukkan Islam ini. Karena tadi kita tidak pernah tahu para jamaah sekalian, kita mati di mana besok. Ada orang sehat, ketemu seperti ini masih bisa ngobrol, masih bisa tertawa. Tapi kata Allah memang sudah ajal ya masuk kamar mandi, wa na'udzubillah, kepleset. Oh, jazakallahu khairan. Masih bertemu seperti ini, ngobrol, masuk kamar mandi. Naudzubillah ibu ya, Bapak, terpleset, mati di kamar mandi. Tidak pakai menutup aurat. Apakah itu kita mati dalam keadaan Islam? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam itu bukan hanya Islam KTP saja. Tapi bagaimana akhir hidup kita itu bisa mencerminkan pribadi Islam, perilaku-perilaku Islam. Kita bangga Bu, dari lahir hanya Islam. Orang tua saya Islam ya, saya akan menjadi Islam saja. Loh tentu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap bayi yang baru lahir itu Islam, fitrah suci. Fa abawahu yuhawidani ayyudu majusani ayu nasrani. Urusan dia nanti itu jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasrani itu tergantung orang tuanya. Kita ini semua memang dari Adam alaihi wassalatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir itu Islam semua, dakwahnya tauhid la ilaha illallah. Kita sering menggaungkan dan mungkin kita sering dengar wala tamutunna illa wa antum muslimun, tapi sudah belum kepribadian kita sehari-hari itu mencerminkan Islam? Sudah belum aktivitas-aktivitas kita itu mencerminkan bahwasanya ini loh Islam? Sehingga kalau Islam yang kita bawa itu bukan hanya di masjid, Islam itu dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, kita bawa itu Islam. Masuk kamar mandi, baca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Masuk masjid, baca doa. Semua dalam Islam itu lengkap para jamaah sekalian. Apa yang tidak ada dalam Islam ini? Banggalah dengan Islam itu. Sehingga saya sendiri kadang itu sampai heran gitu. Ada orang-orang itu malu menampakkan tentang ciri kelas Islam itu sendiri. Ustaz, saya malu kalau saya terlalu rapi dalam tutup aurat itu, tidak mengikuti perkembangan zaman. Loh, orang-orang di luar sana yang akhwat itu, di luar-luar sana itu bangga. Mereka menggunakan pakaian itu di atas lutut. Loh, kita itu di bawah lutut jauh, hanya sampai mata kaki mungkin. Harusnya lebih bangga, tertutup aurat itu. Kembali lagi para jemaah sekalian, kita tidak pernah tahu kita mati dalam keadaan seperti apa. Maka bawa Islam itu dalam aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Ingat, Islam itu bukan hanya subuh seperti ini. Islam itu aktivitas yang kita lakukan adalah Islam. Ibu, Bapak, kita tidak pernah tahu ajal kita. Ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ajal kita mungkin enak Bu ya, Bapak. Mungkin kalau saya tahu nanti setelah ini saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saya itikaf di Masjid Radul Jannah ini tidak pulang saya. Kan gitu. Tapi permasalahannya saya tidak tahu kapan ajal kita. Maka banggalah jadi Islam dan bawa Islam itu dalam keseharian aktivitas kita. Disitulah ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, mengukur takwanya kita. Bagaimana kita itu mampu membawa Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nantinya di akhir hidup kita benar-benar membawa ke dalam keadaan Islam, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun itu melekat pada diri seorang mukmin. Itu yang pertama. Saya tidak bisa panjang-panjang karena waktunya terbatas Bu ya. Itu takwa yang pertama dalam surat Al-Imran ayat yang 102. Sekarang kita masuk takwa yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Di sini Allah tidak bicara lagi orang beriman. Tidak ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi ayat pertama jelas itu kita dipanggil sebagai orang beriman. Tapi takwa yang kedua ini
Kita bicara secara umum. Allah bicara secara umum manusia, bukan hanya umat Islam saja. Ini memberikan gambaran ada pesan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Siapa itu? Adam alaihi wassalatu wassalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan juga sudah menciptakan pasangannya dari jiwa yang sama juga. Siapa itu? Hawa alaihi wassalatu wassalam. Dan dengan keduanya, tentu Bu ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa buat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan keduanya Allah memperkembangbiakkan. Sehingga Ibu, Bapak, kita harus pahami, kita ini semua bersaudara. Sekalipun dia orang-orang Cina, Bu. Tahu ya Cina ya? Orang Eropa, atau mungkin di Indonesia, mungkin kayak saudara-saudara kita saat ini di Kalimantan yang sedang dibicarakan, orang-orang di Sunda, itu semua saudara kita. Hanya mungkin pemahaman yang berbeda. Kita berbeda dalam masalah keyakinan, tapi dia saudara kita para jemaah sekalian. Maka sangat aneh kalau ada orang kemudian mengatakan bahwasanya kamu tuh siapa? Kamu tuh bukan siapa-siapa saya. Loh, Allah yang mengatakan dalam ayat ini kita semua ini bersaudara. Bahkan sampai dalam salah satu ayat mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kalau sesama mukmin itu jelas kita bersaudara. Apalagi dalam ayat ini semua itu kita bersaudara pada jemaah sekalian. Dari jiwa yang satu siapa? Adam alaihi wassalatu wassalam. Kita nggak tahu turunan keberapa. Ya, tahu Pak turunan keberapa kita ini Pak? Tidak pernah tahu. Makanya dalam salah satu hadis itu yang cukup panjang sekali tentang penciptaan bapak kita Adam alaihi wassalatu wassalam itu, Allah mengumpulkan semua tanah para jemaah sekalian. Tanah dari Amerika, dari Cina, dari Indonesia, termasuk tanahnya PP Legi sini diambil Pak. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkembang, ada yang wajahnya mirip seperti orang Eropa, ada yang wajahnya seperti orang Cina, ada yang wajahnya seperti orang Indonesia. Karena memang begitulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia ini. Sehingga para jamaah sekalian, dalam ayat yang kedua ini, takwa yang kedua itu, Allah menginginkan kita apa Pak? Hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Kita ini bersaudara para jamaah sekalian. Ingat, sekalipun dia orang-orang kafir, dia adalah saudara kita. Hanya saja harus digarisbawahi. Hanya saja masalah keyakinan, masalah kepercayaan dia berbeda dengan kita. Tapi sejatinya kita itu bersaudara pada jemaah sekalian. Dan ayat ini yang menjelaskan. Silakan kita mau buka-buka kitab-kitab tafsir itu, jelas kita ini semua bersaudara pada jemaah sekalian. Tidak bisa kita pungkiri, kita ini tidak jauh-jauh, tidak dari banyak orang tua, hanya satu orang tua kita, Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Tapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah memperkembangbiakkan sehingga menjadi sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini. Lanjutan ayat ini para jemaah sekalian, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Lagi Pak, kita diperintahkan untuk minta bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan silaturahmi. Jelas Pak perintahnya. Kita diminta untuk menjaga hubungan silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengawasi kita para jemaah sekalian. Jadi jangan ada lagi Pak ya, kita mempetak-petakkan apalagi di negara kita itu. Kamu bukan dari golongan saya. Kamu hitam, saya putih. Kamu putih, saya coklat. Tidak ada. Kita ini semua bersaudara pada jemaah sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa Ibu? Bapak dalam salah satu ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Pak, ulama-ulama tazkiyatun nufus kita, ulama-ulama yang memang dia mendalami tentang ilmu tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, itu menyampaikan salah satu tanda kalau hidup kita itu ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada 4 ciri sebetulnya. Tapi saya tidak akan paparkan panjang lebar, hanya poin yang terakhir dan ini yang harus kita pegang. Kalau hidup kita itu ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana kita bima yusabbitul ukhuwah, merapatkan tali silaturahmi di antara kita. Ibu, Bapak,
seorang mukmin itu tidak punya musuh dalam hidupnya, tidak punya rivalitas dalam kehidupannya. Sesama jamaah masjid itu ya saling menegur sapa, bersaudara. Sama masjid itu saling bersalaman. Bagaimana mungkin bersama-sama mengaminkan bacaan imam, mengikuti gerakannya imam, tapi tidak tegur sapa? Berarti ada yang salah dalam agamanya, ada yang salah dalam keislamannya. Ingat ibu, bapak, kalau kita punya rivalitas dalam kehidupan ini, dan itu bukan untuk masalah kebenaran dalam hal yang ma'ruf, habitat a'malum, antum sia-sia ibadahnya, sia-sia amal yang sudah dikerjakan, tidak punya nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo ayo kita renungkan pada jamaah sekalian, kita evaluasi diri kita, jaga diri kita. Orang bertakwa itu tidak punya musuh dalam kehidupannya, dalam hal yang ma'ruf. Tapi kalau dalam hal yang tidak ma'ruf, dalam hal yang mungkar, kita wajib menegakkan itu pun dengan cara yang baik. Sehingga dengan takwa yang kedua ini senantiasa kita menjaga tali persaudaraan, disitulah jalan juga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, takwa yang ketiga dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida." Nah, ini khusus Ibu, khusus kita orang beriman. Karena orang beriman itu orang yang terpelajar, orang yang terdidik, tahu adab. Ini Allah bicara masalah bagaimana kita mengukur kualitas ketakwaan kita itu, tidak lagi bagaimana kita sujud dalam sholat, tidak bicara lagi bagaimana kita berinfak bersedekah, lah. Tapi Allah di ayat takwa yang ketiga ini mengukur ketakwaan seseorang itu sejauh mana kita mampu berbicara, bertutur kata yang baik dan benar, bicara yang lurus, bicara yang tidak ada dusta pada jemaah sekalian. Nah, kalau mengingat ayat ini pada jamaah sekalian, saya jadi agak ngeri-ngeri sedap jadinya. Ini kelihatannya simpel Ibu, Bapak, sederhana. Oh, cuman jaga pembicaraan saja gitu. Kok takut gitu? Loh, berat Ibu, Bapak. Saya mubal, saya ustadz. Tugas ustadz ini ngomong gini, Bu. Ya, bicara seperti ini. Banyak ngoceh. Tapi saya paling takut pada jamaah sekalian. Sesuatu yang saya dakwakan ini, saya tidak bisa menjalankan. Oh, jelas beda siksa orang yang faham dengan orang yang tidak faham. Jelas beda hukuman bagi orang yang mengerti tentang ilmu halal haramnya Allah dengan yang tidak faham. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam salah satu ayatnya, lima taquluna ma la taf'alun. Kan gitu baik ayatnya. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan juga? Ini ngeri sekali para jamaah sekalian. Ternyata bukan hanya kaliber saya, kalibernya Mu'adz bin Jabal itu juga takut ternyata akan hal ini. Mu'adz bin Jabal ini dijuluki Nabi itu sebagai faqih ummati. Faqih, orang yang cerdas, faham tentang ilmu halal haramnya Allah. Mu'adz loh Bu, Ibu, Mu'adz. Bukan Ardiansa lagi, Mu'adz. Karena dia orang paling paham. Pernah suatu ketika para jemaah sekalian, beliau itu mau diutus Nabi. Tidak main-main utusannya. Utusannya itu untuk berdakwah ke negeri Yaman, mewakili Nabi, jadi dutanya Nabi. Ayo Mu'adz, kamu pergi ke sana ke Yaman, bawa Islam ini. Islam ini kamu bawa. Sebarkan Islam di negeri Yaman itu. Mu'adz mau Pak. Tapi sebelum Mu'adz berangkat itu, Mu'adz itu ingin, kalau bahasa saya itu, les privat, training, insentif secara khusus dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Trainingnya khusus pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menanyakan apa itu iman, apa itu Islam, bagaimana sholat yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana berinfak bersedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana beribadah haji yang benar. Semua beliau ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ajma'in. Riwayat ini cukup panjang tentunya. Ada yang mengatakan Mu'adz ini belajarnya itu dari pagi ketemu siang, ketemu malam terus sampai tiba masanya Mu'adz mau berangkat pada jamaah sekalian. Jadi ilmu yang sudah didapatkan dari Rasulullah SAW itu
Itu kalau bahasa saya sudah ngelontok dalam otaknya beliau. Ini sudah matang sekali. Ini tinggal saya berangkat, sudah saya dakwakan tentang Islam ini. Saya punya target orang Yaman harus masuk dalam Islam kan. Tapi tiba-tiba Rasulullah SAW bangkit, balik bertanya, ya Mu'ad, ala aduluka bimalaki dzalika kulli. Mu'ad, ini bahasa saya ya. Mau enggak kamu saya kasih tunjuk satu perkara yang mana kalau satu perkara ini kamu pegang gitu ya. Kamu kuasai dan kamu jaga betul satu perkara ini gitu. Niscaya kamu akan menguasai apa yang kamu tanyakan kemarin-kemarin itu, kamu akan menguasai. Islammu itu akan baik secara keseluruhan. Jadi Nabi itu ingin memberikan isyarat sebetulnya. Kalau satu perkara ini mampu dia jaga ketika dia berdakwah di negeri Yaman, termasuk Islamnya kita pada zaman sekali ini akan baik secara keseluruhan. Hanya dengan kita menjaga satu perkara ini sebetulnya. Kemudian Mu'ad menjawab, qultu, bala, saya jawab, apa itu ya Rasulullah? Nabi, bu, bapak memberikan isyarat. Beliau mengangkat tangannya. Tetapi itu mengangkat tangannya tidak menunjuk lain-lain kecuali menunjuk satu bagian. Sambil mengatakan Kufah. Ini. Kufah alaika hadza. Jaga ini Mu'ad. Jaga ini. Inilah. Dipegang jangan. Mu'ad bingung. Ini sebetulnya apa hubungannya? Kok Islamnya seseorang itu baik tidaknya? Itu tergantung lisan ini. Kan aneh itu ya. Harusnya kan kalau kita Islam kita mau baik itu sholat, puasa, jalankan amal ibadah yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya kan begitu. Tapi Nabi mengisyaratkan jaga ini, jaga lisan ini kan gitu. Apa kata Nabi SAW? Fakilat ya umum. Ini kalau bahasa saya bu ya. Aduh ya Mu'ad, kasihan sekali ibu melahirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibumu. Lihat bu, kesimpulan Nabi dalam akhir hadis ini. Ya Mu'ad, wa hal yakubun nas finnar ala wajib ila al-salsinatihim. Ya Mu'ad, apa kamu tidak perhatikan? Kebanyakan kita ini, umatku ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa saya, jelungup dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu. Ila al-salsinatihim. Disebabkan karena lisan ini. Saya merenung, Pak, akhirnya. Coba sih permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita itu. Di tengah-tengah kita saja, tidak usah bicara mulu-mulu jauh-jauh. Tengah-tengah kita aja para jamaah sekalian. Suami itu kalau ribut sama istri itu, rata-rata itu bukan karena suaminya pelit. Iya Pak ya. Insyaallah jenengan nggak pelit Pak ya sama ibu-ibu di belakang ya. Kikir. Enggak juga. Atau mungkin suka jadi petinju, Pak. Kasar misalnya, suka mukul istrinya, jiwiti istrinya. Enggak. Tapi rata-rata disebabkan komunikasi yang kurang baik. Suami capek pulang kerja, ngomong nggak enak sedikit istri jadi ribut. Ya, jadi ribut. Belum lagi masalah-masalah keseharian kita di sini. Fitnah itu karena apa? Lisan. Namimah, adu domba itu karena lisan. Menghujat itu juga karena lisan para jamaah sekalian. Menggunjing karena lisan. Negara ini para jamaah sekalian, ya, negara ini itu bisa jadi isu nasional, gonjang-ganjing, karena mungkin ada salah satu pejabat yang tergelincir dalam berbicara, keliru dalam menyampaikan apa yang dimaksud oleh presiden, juru bicaranya keliru dalam menyampaikan. Tapi itu wajar, tapi kita harus sadari pada jamaah sekalian, ibrohnya apa, pelajarannya apa. Lisan ini sangat berbahaya sekali kalau kita tidak pandai mengontrolnya. Bahaya sekali pada jamaah sekalian. Kita ini Pak, berjamaah ini sama-sama tadi saya katakan rukuk bareng, sujud bareng, mengaminkan imam tadi secara berjamaah juga bareng gitu ya. Tapi sekali waktu bisa jadi pecah Pak. Kalau ada salah satu dari kita itu ngomongnya menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain, bisa jadi ribut para jamaah sekalian, pecah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga ini mengukur kualitas ketakwaan seseorang itu sejauh mana seseorang itu mampu menjaga bertutur kata yang baik. Itu masalah takwa. Saya sekarang masuk sedikit lah
masalah keimanan. Kalau tadi takwa yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana seseorang itu mampu menjaga lisannya, perkataannya. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga mengukur kualitas keimanan seseorang itu dari lisan juga. Hadisnya muttafaqun alaih. Saya yakin antum semua hafal pada jamaah sekalian dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah." Siapa yang beriman, barang siapa yang beriman. Nabi tidak langsung mengatakan wahai orang yang beriman, enggak. Man kana yu'minu, barang siapa yang beriman billah, beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan dia tahu ada konsekuensi hari akhirat nanti ya. Kita ini hidup mentok nanti mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus kemudian tidak dibiarkan begitu saja. Akan ada yaumil hisab, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaklah seseorang itu apa, Pak? Falyakul khairan, berkata yang baik, berucap yang baik. Kalau dia tidak bisa, para jamaah sekalian, auliyasmut, diam para jamaah sekalian. Diam itu iman. Ketika antum, Pak, jenengan, ibu, bapak punya kuasa untuk bicara, ngomong, ya, punya kuasa, tapi antum merenung, Pak, kalau saya bicara ini banyak mudaratnya atau manfaatnya? Ternyata lebih banyak mudaratnya, lebih baik saya liasmut, saya diam. Jadi situ iman para jamaah sekalian. Disitulah keimanan kita yang diukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi takwa, Pak, ya, diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masalah takwa. Kedua, masalah iman juga diukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang tidak punya takwa, tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak punya iman, ini yang paling rodok parah ini, Pak. Cuman sekedar Islam KTP saja. Islam turunan, ya. Islam turunan juga diukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam. Di sini Nabi tidak mengukur lagi masalah takwa, masalah iman, tidak. Tapi cukup keislaman seseorang. Min husni Islam almarhu tarku malayakni. Tanda baiknya Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak punya manfaatnya. Orang, Pak, banyak ngoceh tidak ada manfaatnya, itu harusnya ditinggalkan. Coba, Islam ini kurang lengkap apa? Hanya perkara lisan, Pak, itu diukur semua, baik ketakwaan, keimanan maupun keislaman seseorang. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya sekali, Pak. Masalah takwa yang ketiga ini, masalah lisan. Sampai, Pak, kalau dalam bab tazkiyatun nufus, saya yakin mungkin di sini guru kita Ustaz Muhammad Shalih Ibrahim mungkin pernah menyampaikan tentang bahaya racun hati, fudulul kalam. Itu racun hati pertama, Pak. Sebelum ulama-ulama tazkiyatun nufus kita itu masuk ya ke bab racun-racun hati yang lain, semua sepakat racun hati yang pertama itu namanya sumumul qulub, Pak, ya. Itu racun hati yang pertama namanya adalah fudulul kalam. Banyak bicara, banyak ngoceh. Banyak bicara boleh, tapi sesuatu yang bermanfaat. Bicara itu kalau dia bicara, Pak, menyejukkan, bermanfaat untuk orang lain, ya. Sehingga para jamaah sekalian, setidaknya dalam hadis itu hanya ada 3, Pak, pembicaraan kita itu yang tidak punya delik hukum. Istilahnya itu tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ilal bil ma'ruf, mengajak dalam kebaikan. Oh, ini wajib, Pak. Wajib kita ngajak kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Karena kalau kita tahu ada kemungkaran terus kita diam, itu lebih berat lagi kita. Kita tahu itu perbuatan haram, kita biarkan, ya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk menegakkan itu, kan gitu. Dan yang ketiga adalah wa zikrullah. Bahasa Pak, lisan ini banyak berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu, Pak, kalau kita baca dengan tenang, dengan khusyuk, ala bizikrillah tatma'innul qulub, menyejukkan hati, Pak, nenteramkan hati. Panjenengan daripada banyak bicara sesuatu yang tidak ada manfaat, ya, Pak, ya. Banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tatma'innul qulub, menyejukkan hati. Itu 3 takwa para jamaah sekalian. 3 takwa ini yang menyebabkan seseorang itu, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Monggo, Pak.
di pagi yang mulia ini kita renungkan, kita evaluasi diri kita. Sudah belum 3 takwa ini kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari kita? Sudah belum 3 takwa ini yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini sering kita dengar Pak dalam khotbah-khotbah Jumat, dalam mukadimah ceramah-ceramah kajian, kan gitu Pak ya. Harusnya kita hafal betul tentang ayat-ayat ini dan kita merenungi betul, mentadaburi betul tentang ayat-ayat ini. Dan biidznillah Pak, mudah-mudahan dengan 3 takwa ini, biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala nantinya kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Pak, masalah tadi kan takwa, taqwallahi wa husnul khuluq Pak. Saya sedikit saja tentang akhlak yang baik ini Pak. Karena tadi saya tanya, ada tanya jawab nanti. Wa husnul khuluq Pak, berakhlak yang baik. Akhlak ini Pak, itu cerminan dalam pribadi muslim. Cerminan dalam pribadi muslim. Ya akhi, Nabi kita Muhammad SAW itu diutus tidak main-main Pak, bukan hanya mendakwakan tentang Islam dan ketauhidan saja, tapi bagaimana melihat seseorang itu mendakwai seseorang yang kenal Islam, yang tidak kenal Islam jadi kenal Islam, tidak tahu agama jadi beragama Pak. Dengan apa? Dengan akhlak Pak, dengan akhlak. Makanya tadi akhlak ayat yang kedua, takwa dalam surat An-Nisa, kita ini bersaudara Pak. Ada ayat bunyi wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Ya Pak ya, ayatnya kan gitu Pak ya. Nabi itu diutus itu untuk seluruh alam. Bukan illa rahmatan lil mu'minin. La, rahmatan lil alamin, tapi untuk seluruh alam. Kenapa para jamaah sekalian? Karena Nabi itu ada uswah dalam diri beliau. Ada panutan, ada pribadi yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW. Salah satunya adalah akhlak para jamaah sekalian. Akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Kan begitu Pak ya hadisnya Pak ya. Aku ini diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak. Dari masa jahiliyah juhala, dari masa kesyirikan dan kebodohan menuju masa ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, tadi saya sampaikan, akhlak itu, berakhlak yang baik itu cerminan pribadi muslim. Cerminan pribadi muslim. Orang Pak, orang berpendidikan tinggi, naam ya Pak, itu akademik kita Pak ya. Orang yang sekolahnya S1, S2, S3 sampai doktor, profesor, itu gelar akademik Pak. Tapi itu tidak punya harganya di mata Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak punya akhlak yang baik. Apa Pak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Tanda baiknya iman Islamnya seseorang itu bagaimana seseorang itu punya akhlak yang baik. Jadi kalau orang itu Pak punya pendidikan tinggi itu tidak jamin Pak. Saya jumpai sendiri loh Pak. Ada orang itu punya pendidikannya tinggi sampai S2, tapi akhlaknya tidak baik Pak. Akhlaknya tidak baik, ada itu Pak. Mungkin dari dia bersosialisasi dengan temannya dalam bertutur kata itu tidak punya adab-adab yang baik, akhlak yang baik itu tidak ada Pak. Maka Nabi SAW itu ternyata mengukur keimanan, keislaman seseorang itu ya ternyata dari akhlak Pak. Dari akhlak. Jadi kalau akhlak kita buruk para jamaah sekalian, akhlak kita tidak baik itu, ya mohon maaf, berarti masih ada yang tidak beres dalam agama kita ini, dalam Islamnya kita ini. Sehingga para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak kita evaluasi diri kita renungkan. Taqwallahi wa husnul khuluq. Dua hal ini Pak yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ini Pak, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dengan akhlak ini juga Pak, jadi wasilah kita, jadi sebab kita mendakwakan orang lain Pak. Kita ini kan bangga Pak ya, para mubalik kita tuh bangga Pak, ceramah dihadiri puluhan, ratusan, sampai ribuan, bahkan jutaan orang Pak. Bangga dia bisa berdakwah dihadiri sekian banyak orang itu. Tapi sudah belum dakwah kita itu Pak, dakwah kita ini Pak ya, kepada orang-orang di luar kita, sudah belum Pak? Kita kalau bicara sejarah Pak, bicara sirah nabawi itu, dakwah Nabi itu bukan sama orang-orang Islam saja Pak, orang-orang di luar kita. Maka kita harus menunjukkan pada jamaah sekalian dua hal ini. Insya Allah kalau kita jalankan Pak, kita renungkan betul, biidznillah kita akan bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita pada jamaah sekalian di atas iman dan Islam dan mengakhiri kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau kita diskusikan. Monggo.
Cukup? Apalagi? Cukup ya? Kita tutup dengan doa ya. Baik banyak masalah, mudah-mudahan ada manfaatnya menjadi ibrah untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita ini. Kembali kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan senantiasa Allah istiqomahkan agar kita punya semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan menjumpai jalan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak lupa doakan saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhannya, dan juga untuk saudara-saudara muslim kita yang sudah mendahului kita senantiasa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.